Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Putri Handayani, NIM B100210089, kelas B Manajemen. Di sini, saya akan menjelaskan proyek warga negara bertema COVID-19. COVID-19 masuk ke Indonesia pada Maret 2020. Dengan adanya COVID, kegiatan di luar rumah sangat dibatasi dan masyarakat diimbau untuk tetap stay di rumah, sehingga bekerja dan sekolah pun dilakukan dari rumah atau lewat daring. COVID-19 berdampak pada kehidupan sehari-hari, pendidikan, pekerjaan, dan perekonomian. COVID-19 menyebabkan banyak usaha yang tutup dan mengalami kebangkrutan. Berdampak pada pengurangan jumlah pekerja atau pemutusan hubungan kerja atau yang disebut dengan PHK secara besar-besaran terutama pada sektor-sektor yang paling berdampak pandemi. Video selanjutnya akan menjelaskan rincian pekerja yang terdampak COVID-19 dan upaya pemerintah dalam mengatasi para pekerja yang terdampak COVID-19. Sumber dari stasiun TV Kompas TV. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menjelaskan, berdasarkan data BPS, ada 29,12 juta orang penduduk usia kerja yang terdampak pandemi COVID-19. Rincian 29,12 juta orang yang terdampak pandemi yaitu pengangguran karena COVID-19 sebesar 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja karena COVID-19 sebesar 0,76 juta orang, sementara tidak bekerja karena COVID-19 sebesar 1,77 juta orang, dan yang bekerja dengan mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 24,3 juta orang. Dan jumlah pengangguran semakin bertambah 2.906.925. Dalam setahun menjadi 9,77 juta per Agustus 2020. Presiden Indonesia Joko Widodo melakukan berbagai upaya untuk para pekerja dan korban PHK di tengah wabah corona di Indonesia. Pemerintah sudah susun skema untuk ringankan beban para pekerja tersebut. Upayanya antara lain, yang pertama, kartu prakerja. Pemerintah telah membuka pendaftaran kartu prakerja. Cara mendapatkan kartu prakerja bisa dilakukan secara online. Meski diprioritaskan bagi mereka yang berstatus pengangguran dan korban PHK, program ini juga terbuka untuk karyawan dan wirausahawan. Para peserta yang terdaftar akan menerima bantuan uang sebesar Rp3.550.000 untuk biaya pelatihan dan insentif. Syarat kartu prakerja adalah warga negara Indonesia, usia minimal 18 tahun, dan sedang tidak mengikuti pendidikan formal. Kedua, insentif untuk korban PHK. Rencananya, setiap korban PHK akan diberi insentif sebesar 1 juta hingga 5 juta untuk 3 bulan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan korban PHK akibat dampak corona bakal mendapatkan bantuan berupa santunan sekaligus pelatihan. Ketiga, terbitkan surat utang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah adalah menerbitkan surat utang khusus untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha UMKM. Sebab, industri ini menjadi salah satu sektor yang paling terdampak pandemi virus corona. Dan yang keempat, kepastian THR atau upah THR. Menteri Tenaga Ida Fauzia mengatakan, aturan pembayaran tunjangan hari raya atau THR telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, mengatur bahwa perusahaan wajib membayar THR pekerja atau buruh selambatnya 7 hari sebelum perayaan Hari Keagamaan. Namun, di saat kondisi wabah virus corona, menurut dia jalan keluarnya adalah berkomunikasi antara pengusaha dengan para pekerja atau buruh. Untuk bangkit dari pandemi COVID-19, kita dapat membuka usaha dan memanfaatkan peluang bisnis yang ada. Dengan adanya pandemi, masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan memilih berbelanja lewat online. Menjalankan usaha dengan memanfaatkan situs website atau lapak e-commerce.
memanfaatkan peluang bisnis dengan membuka usaha menjual masker dan hand sanitizer. Di pandemi COVID-19, masker menjadi barang yang wajib digunakan dan peminat masker sangat banyak. Sekian presentasi dari saya. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.